Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Bab ini mulia sekali. Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan, kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan? Dia sudah menggibah saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya, dan apapun alasannya. Namun Islam yang merupakan agama dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3 yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana Allah perintahkan, justru di saat itu kita disuruh memaafkan. Subhanallah, hasil survei di masa kita sekarang dengan berkembangnya teknologi, ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada, justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini. Ya. Dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala baik karena Allah perintahkan untuk itu, dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyakiti kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya. Yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain dan segala macam jenis-jenisnya. Atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran. Kayak memukul, mencaci, mencerca dan seterusnya. Dan juga dia akan merusak hubungan dia dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau SAW. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya. Kemudian juga putus asa, ya, yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti orang karena disakitin maka dendam, balaslah kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Wahsy saja yang sudah jelas membunuh pamannya di perang Uhud, masuk Islam, membebaskan kota Mekah, Nabi SAW menerimanya. Abdullah bin Abi Syarh, sepupunya Utsman bin Affan yang masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis wahyu Nabi, lalu kemudian dia murtad dan dia mengiklankan kemurtadannya di Mekah, dan dia mengatakan semua yang saya tulis dari ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad suruh itu saya palsukan. Lalu Nabi SAW mengatakan sungguh dia telah berdusta, dia tidak mengarang-arangnya karena wahyu menyampaikan itu benar, dia hanya ingin mengacaukan saja. Namun pembebasan kota Mekah juga masuk Islam. Hindun yang sangat membenci Islam, pembebasan kota Mekah juga masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Ada orang Badui pernah datang, menarik dengan keras imamah dan baju Nabi SAW sambil berkata kasar, berikanlah harta Allah yang dipercayakan kepadamu untukku. Nabi SAW sambut dengan senyum. Jadi ternyata sifat seperti ini karakter seorang mukmin, bukan menandakan dia lemah, tapi justru dia tidak menanggapi kebodohan orang-orang dengan kebodohan juga. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita, lalu kita balas dengan gunjing, dia buruk, dia berdosa, dia dibenci, sama juga kita. Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah, maka sama saja posisi kita, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti, sama saja. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan kalau seandainya seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna
pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia? Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing, maka pada hari kiamat dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba Anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya, bab yang mulia, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian.